semuanya, selamat pagi, shalom, apa kabar? Miss berharap tetap sehat di rumah ya, jaga kesehatan. Dan hari ini kita akan masuk pada pelajaran kita berikutnya, yaitu bab yang ketujuh. Bab ketujuh ini kita akan berbicara tentang flora dan fauna sebagai berkat Allah. Dan dalam bab ketujuh ini ada 4 bagian penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah flora ciptaan Tuhan. Yang kedua kita akan bicara tentang flora dalam Alkitab. Yang ketiga kita akan bicara tentang fauna ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir yang keempat adalah fauna dalam Alkitab. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang pertama, flora ciptaan Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Allah menugaskan manusia untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan, termasuk di dalamnya flora atau tumbuh-tumbuhan. Namun pada kenyataannya manusia tidak menjaganya. Penebangan pohon secara liar terjadi di mana-mana. Kebakaran hutan juga setiap tahun hampir terjadi. Seharusnya manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Bagian yang kedua, flora dalam Alkitab. Di dalam Alkitab banyak tumbuhan yang disebutkan dan mengambil peranan penting dalam sejarah Alkitab. Di antaranya, kayu manis. Kayu manis pada zaman Perjanjian Lama berfungsi untuk membuat minyak urapan, untuk mengurapi para raja yang akan dipilih menjadi pemimpin atas Israel. Yang berikutnya lagi adalah pohon ara. Tentu kamu ingat kan pohon ara? Zakheus pernah memanjat pohon ara untuk melihat Yesus karena tubuhnya yang pendek. Mur dan kemenyan juga disebutkan dalam Alkitab. Kedua tumbuhan ini digunakan sebagai persembahan saat bayi Yesus lahir di Bethlehem. Yang gak kalah penting adalah anggur. Anggur merupakan minuman yang sangat penting dalam bagian kehidupan orang Israel. Dan masih banyak tumbuhan yang lain lagi yang Tuhan pakai dan digambarkan dalam Alkitab untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka kita harus bersyukur untuk itu, bahwa semua tumbuhan yang Tuhan siapkan ada gunanya bagi kita. Mari pelihara semua tumbuhan yang diciptakannya. Yang berikut adalah bagian yang ketiga, fauna ciptaan Tuhan. Apakah kamu punya binatang peliharaan di rumah? Kamu bisa melaksanakan perintah Allah dengan merawat binatang ciptaan tersebut dengan cara membersihkan kandangnya, memberi makan secara teratur. Allah juga menghendaki agar manusia memberi binatang yang membantu pekerjaannya waktu untuk beristirahat. Bagian terakhir dari penjelasan kita hari ini adalah fauna dalam Alkitab. Pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan semua binatang. Ada yang hidup di air, ada yang di udara, ada juga yang di daratan. Pada hari keenam, Tuhan menciptakan yang di daratan. Lalu Tuhan meminta manusia untuk berkuasa atas semua jenis binatang tersebut. Maka kita akan melihat binatang apa sajakah yang disebutkan, fauna apa sajakah yang disebutkan dan ambil bagian penting dalam Alkitab. Di antaranya yang pertama, burung gagak. Saat terjadi kelaparan dan Nabi Elia harus bersembunyi di pinggir sungai Kerit, Allah meminta seekor burung gagak untuk memberi makan Elia pagi dan sore hari. Dari burung gagak itu, ia dapat memakan roti yang dikirimkan oleh Tuhan dan ia dapat meminum air dari sungai Kerit.
Tuhan juga memberi makan bangsa Israel pada saat mereka berada di padang gurun dengan burung puyuh. Hampir seumur hidup mereka di padang gurun, makanan mereka adalah burung puyuh. Tuhan memelihara mereka sampai masuk ke tanah Kanaan. Burung puyuh itu dimakan setiap malam hari. Sedangkan pada pagi hari Tuhan mengirimkan mana bagi orang Israel. Berbeda lagi dengan zaman Nabi Nuh. Setiap binatang Tuhan meminta agar diselamatkan Nuh sepasang-sepasang saat Nuh masuk ke dalam bahtera karena Tuhan hendak menghukum manusia dengan air bah. Nuh melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ia dan seisi keluarganya masuk ke dalam bahtera saat air bah datang, dan bersama dengan setiap pasang dari semua jenis binatang yang ada di muka bumi masuk ke dalam bahtera tersebut. Tuhan menjaga kelangsungan ciptaannya, sehingga binatang-binatang pun bisa berkembang biak lagi setelah kejadian air bah. Dari pembahasan materi kita pada hari ini, kita bisa melihat bahwa semua flora dan fauna adalah berkat Tuhan bagi manusia. Maka kita bertanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya untuk kelangsungan alam ciptaan Tuhan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Dah, Tuhan Yesus memberkati.